Bismillah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Juraisiwo Lampung. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bertemu lagi ya di perkuliahan analisis laporan keuangan syariah. Sebelumnya, mari kita ulas dulu apa sih yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat kita belajar apa aja? Ya, yang pertama kita bahas tentang komponen laporan keuangan konvensional. Yang kedua, kita pernah membahas tentang komponen laporan keuangan syariah. Dan yang terakhir di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa ya? Tentang metode-metode analisis laporan keuangan syariah. Ada yang masih ingat ada berapa metode yang sudah kita bahas konsep dasarnya? Ada 4. Yang pertama, analisis indeks. Yang kedua, analisis common size. Yang ketiga, analisis DuPont. Dan yang terakhir, analisis rasio keuangan. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah analisis yang pertama, yaitu analisis indeks. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan kita kali ini, agar kuliah kita berjalan dengan lancar dan kita semua dimudahkan dalam memahami apa yang kita pelajari hari ini, mari kita buka perkuliahan kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki perkuliahan kita hari ini, yaitu analisis indeks. Mari kita bahas tentang analisis indeks. Capaian pembelajaran yang diharapkan tercapai pada pertemuan kali ini adalah: yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis perhitungan analisis indeks. Dan yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menyajikan laporan hasil perhitungan metode analisis indeks. Oke, sudah siap belajar hari ini? Kita hari ini akan mempelajari tentang analisis indeks. Ada yang sudah pernah mendengar atau mungkin mempelajari sumber referensi yang saya cantumkan pada RPS? Kalau sudah, siapa yang tahu apa itu analisis indeks? Analisis indeks dalam laporan keuangan itu biasanya digunakan sebagai metode untuk melihat perubahan masing-masing item atau komponen pada laporan keuangan yang dibandingkan dengan item yang sama pada periode yang berbeda. Hal ini sebenarnya identik ya dengan analisis horizontal, di mana analisis horizontal juga membandingkan hal yang sama, yaitu item pada laporan keuangan dibandingkan dengan item yang sama pada periode sebelumnya. Jadi apa sih gunanya analisis indeks? Beberapa fungsi atau tujuan menggunakan analisis indeks dalam melihat kinerja keuangan perusahaan adalah: yang pertama, untuk melihat tren atau perubahan dari masing-masing item pada komponen laporan keuangan syariah. Yang kedua, untuk mempermudah manajemen dalam mengambil keputusan, karena dalam analisis indeks akan tergambar pola perubahan pada masing-masing item. Dan yang ketiga, untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian, gimana sih caranya untuk menghitung analisis indeks? Analisis indeks dihitung dengan cara pertama, kita harus menentukan dulu apa yang menjadi atau tahun berapa yang menjadi tahun dasar. Tahun dasar dipilih berdasarkan apa? Berdasarkan analis ingin menjadikan tahun mana menjadi tahun dasar. Misalnya kita sebagai seorang analis laporan keuangan, kita menentukan bahwa 2022 itu menjadi tahun dasar. Maka yang akan dibandingkan adalah tahun setelahnya. Jadi 2023, 2024, dan 2025. Kita contohkan nih, itu yang pertama ya. Jadi kita menentukan dulu tahun dasar, yang kedua baru kita melakukan perhitungan. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu komponen pada laporan keuangan tahun N dibandingkan dengan tahun dasar dengan komponen yang sama dikali dengan 100%. Kita punya contoh di sini, misalnya kita punya laporan kas pada tahun 2024, ingin kita lihat trennya atau perubahannya. Kita maka menentukan tahun dasarnya adalah tahun sebelumnya, yaitu 2023. Kita bandingkan nilai kas pada 2024 dibandingkan dengan nilai kas pada 2023 dikali 100%. Kita melihat ternyata di sini ada perubahannya sekian. Terus kita bagaimana bisa tahu berapa sih besar perubahannya?
tinggal hasil dari perhitungan ini kemudian dikurangi dengan 100%, maka ketemulah nilai perubahan tersebut. Dan apakah perubahan bisa bernilai negatif? Tentu saja bisa. Jadi perubahan atau tren pada analisis indeks itu bisa bernilai positif maupun negatif. Kemudian setelah kita mengetahui nih perubahan atau trennya, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah menyusun laporan analisis indeks. Laporan analisis indeks biasanya disajikan dalam bentuk chart atau kita kenal dengan bentuk diagram. Banyak sekali ya bentuk-bentuk diagram, namun beberapa yang umum digunakan dalam laporan analisis indeks biasanya adalah yang pertama adalah bar chart atau diagram batang. Yang kedua ada yang namanya line chart atau diagram garis. Yang ketiga ada yang namanya pie chart atau diagram lingkaran. Dan yang terakhir ada yang namanya area chart atau diagram area. Dan itu semua bebas digunakan oleh seorang analis dalam menyajikan laporan analisis indeks. Apakah teman-teman sudah paham tentang materi analisis indeks kali ini? Cukup mudah dipahami ya. Maka untuk menguji pemahaman teman-teman semua, mari kita kerjakan soal latihan yang sudah saya buat teman-teman. Silahkan teman-teman bisa scan barcode di sebelah. Di barcode tersebut nanti akan tersambungkan atau terintegrasikan dengan contoh soal latihan analisis indeks yang bisa teman-teman kerjakan. Saya berikan waktu selama 15 menit untuk mengerjakan latihan soalnya, maka jawaban terakhir saya terima pada pukul 10.15. Semoga teman-teman semua bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Silahkan berdiskusi dengan teman-teman yang lain, boleh belajar bersama, namun jawaban atau pengerjaannya harus tetap atas nama individu. Dan nanti setelah semua jawaban terkumpul, saya akan koreksi dan evaluasi, dan saya akan kembalikan ke teman-teman untuk bahan evaluasi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan, semoga berhasil. Saya tunggu jawabannya. Kita ketemu di lain kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.